Perkenalkan, nama saya Arga Prilando, NIM 195 221103, kelas Akuntansi Syariah 3C. Perkenalkan, nama saya Octavian Nurida Wulandari, NIM 195221104 dari kelas Akuntansi Syariah 3C. Saya Wirmariana, NIM 195221105. Sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan teori akuntansi bab 8. Langsung saja. Pendapatan adalah aliran masuk aset atau kenaikan aset lainnya pada suatu entitas atau penyelesaian atau pelunasan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa atau kegiatan lainnya yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. Pendapatan mempunyai dua karakteristik utama, yaitu satu, aliran masuk aset atau kenaikan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau menimbulkan aliran masuk aset. Tidak ada batasan bahwa aset harus berupa kas atau alat likuid yang lain, akan tetapi tidak semua kenaikan aset dapat menimbulkan pendapatan. 2. Operasi utama atau sentral berlanjut. Secara netral, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Kegiatan utama atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut pendapat. Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan. Akan tetapi, pendapatan atau untung yang tidak berasal dari operasi utama dengan sendirinya lalu dapat disebut sebagai pos non-operasi. Karakteristik pendukung dari definisi pendapatan yaitu operasi dan non-operasi. Pemisahan hanya dapat dibenarkan kalau laba atau rugi tersebut benar-benar luar biasa dan berkaitan dengan tujuan perusahaan utama hanya secara sangat kebetulan saja. Bila tidak bersifat luar biasa, pos-pos tersebut lebih tepat dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain dan untung. Kemudian penurunan kewajiban. Terjadi penurunan atau pelunasan kewajiban. Terus ada lagi suatu entitas, maksudnya dalam tujuan definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian. Karakteristik selanjutnya produk perusahaan. Pendapatan akhirnya harus direpresentasikan oleh aliran masuk dana dari pelanggan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana pendapatan diukur dan bukan menunjukkan bagaimana atau syarat pendapatan terjadi. Terus kemudian pertukaran produk. Pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam
dalam satuan manometer untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Dan ada lagi berbagai bentuk dan nama. Pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Terakhir, kenaikan ekuitas. Penjelasan selanjutnya, penjelasan tentang pendapatan dan untung. IAI atau IASC tidak secara formal membedakan pendapatan dan untung. Kedua, pendapatan dan untung dicakupi dalam satu definisi penghasilan atau income. 3. FASB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Kemudian untung yaitu kenaikan dalam ekuitas aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau ikatan atau independental atau kala-kala suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali kenaikan sebagai akibat dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Maka yang terkandung dalam definisi untung: 1. Kenaikan ekuitas bersih. 2. Periferal atau insidental. 3. Selain yang dicakupi pendapatan. 4. Selain investasi oleh pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. FASB perlu membedakan pendapatan dan untung karena sumber untung berbeda dengan operasi utama. Karakteristik sumber untung yaitu 1. Periferal atau incidental. 2. Transfer non timbal balik. 3. Penahanan aset. 4. Faktor lingkungan. Pembedaan lebih diarahkan untuk tujuan penyajian daripada untuk membedakan makna pendapatan dan untung. Kemudian pengakuan pendapatan. Pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dengan statement keuangan. Ada 2 konsep penting, yaitu 1. Pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melakukan pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar upaya dan hasil atau capaian serta kontinuitas usaha. Biaya merepresentasi upaya dan pendapatan merepresentasi capaian. Pendapatan ini juga dilandasi oleh konsep homogenitas cost, yaitu seluruh pos biaya yang direpresentasi dengan cost menghasilkan pendapatan sebagai satu kesatuan. Cost komponen atau pos biaya secara individual mempunyai kontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Cost mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Implikasi konsep homogenitas cost. Cost berkaitan dengan
pendapatan secara proporsional dengan besarnya kos. Urutan pengurangan kos barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif dalam statement laba rugi bukan merupakan urutan prioritas. Asumsi dibalik homogenitas kos. Dianutnya konsep dasar upaya dan bagaimana dan capaian atau hasil. Upaya terjadi dahulu baru pendapatan datang. Konsep penting kedua yaitu realisasi pendapatan pendekatan transaksi. Dengan konsep realisasi pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Kemudian kriteria pengakuan pendapatan. 1. Telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Telah terrealisasi bila produk atau barang dan jasa, barang dagangan atau aset lainnya telah terjual atau ditukar dengan kos atau klaim atas kas. Cukup pasti terrealisasi bila mana aset berkaitan yang berterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya, mudah dikonversi bila mempunyai a. Harga satuan yang tetap tidak bergantung bentuk dan penyajian barang. B. Daftar harga barang tersedia di suatu pasar aktif tersedia. 2. Telah terbentuk telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghai manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Kedua karakteristik harus dipenuhi walaupun bobot atau kekritisan untuk keduanya berbeda. Untuk situasi yang berbeda, cukup terbentuk dapat dikaitkan dengan produk akhir atau dengan periode pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat berikut. 1. Keterukuran nilai aset. 2. Adanya suatu transaksi. 3. Proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai kapan pendapatan dapat diakui. Yang pertama adalah pada saat kontrak penjualan. Pada saat kontrak penjualan ini belum dapat dikatakan sebagai pendapatan dikarenakan belum memproduksi barang yang akan dijual. Meskipun pada saat kita menandatangani kontrak tersebut kita sudah menerima kas, karena ketika kita sudah menerima kas itu diartikan sebagai pembayaran di muka. Yang kedua adalah pada saat proses produksi secara bertahap. Pada saat ini, pendapatan dapat diakui selama proses kemajuan dari produksi hingga produksi tersebut selesai. Dalam konsep ini dikenal ada dua metode yang digunakan, yaitu metode presentasi penyelesaian dan metode kontrak selesai. Contohnya adalah ketika si A membangun sebuah rumah, namun dia baru menyelesaikan 20%, maka pendapatan dari 20% itu dapat diakui meskipun
dia belum menyelesaikan 100% dari pembangunan rumah tersebut. Dalam konsep proses produksi secara bertahap ini dikenal istilah akresi, apresiasi, dan juga penghematan kos. Akresi adalah pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis. Sedangkan apresiasi adalah selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kas. Namun apresiasi ini tidak dapat dikatakan sebagai pendapatan atau dikatakan bukan sebuah pendapatan karena pada apresiasi ini tidak ada upaya untuk menaikkan nilai aset. Yang ketiga adalah penghematan kos. Dalam penghematan kos ini dikenal istilah potongan pembelian, di mana potongan pembelian ini tidak dapat dianggap sebagai pendapatan, melainkan dianggap sebagai penghematan kos. Jika potongan pembelian ini diakui sebagai pendapatan, maka akan muncul kejanggalan-kejanggalan dalam perusahaan tersebut. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan itu berdiri sendiri, namun dia belum memproduksi apapun. Dia baru membeli bahan baku. Dari membeli bahan baku ini dia mendapat potongan pembelian. Potongan pembelian ini tidak dapat diartikan sebagai pendapatan karena kita kan itu membeli, bukan hasil dari hasil dari penjualan barang yang kita produksi. Pengakuan yang ketiga adalah pada saat produksi selesai. Ketika proses produksi ini selesai, maka proses produksi merupakan penentu dari perolehan pendapatan. Jadi pendapatan itu dilihat dari banyaknya barang yang diproduksi, bukan dari banyaknya barang yang terjual. Biasanya pengakuan ini lebih layak untuk industri ekstraktif atau industri pertambangan maupun pertanian. Yang keempat adalah pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan ini adalah cara yang paling umum digunakan untuk mengakui pendapatan. Karena pada saat itu barang yang kita produksi itu keluar dan kita juga menerima kas. Selain itu, pada saat penjualan ini juga kriteria terrealisasikan itu terpenuhi. Meskipun saat penjualan adalah cara yang paling umum digunakan untuk mengakui pendapatan, juga terdapat beberapa masalah yang muncul. Yang pertama adalah kembalian dan potongan tunai. Kembalian dan potongan tunai ini muncul akibat barang yang rusak atau adanya barang yang cacat. Dalam masalah ini ada juga hak perusahaan mengembalikan barang, yaitu disepakati di awal kontrak perjanjian. Mengenai hak pembelian ini, FASB menetapkan kebijakan bahwa jika suatu perusahaan menjual produknya dengan hak mengembalikan, maka dapat diakui pada saat penjualan kalau semua syarat terpenuhi. Syarat yang pertama adalah harga jual cukup pasti. Yang kedua adalah pembeli sudah membayar kepada penjual. Yang ketiga adalah pembeli benar-benar substantif. Artinya adalah pembeli tersebut benar-benar ada kantornya seperti itu. Dan selanjutnya adalah penjual tidak mempunyai kewajiban material untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang. Syarat yang terakhir adalah jumlah rupiah kembalian secara layak. Masalah yang kedua adalah kos purna jual. Kos purna jual ini adalah masalah yang bersangkutan dengan
penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui pengaruh kegiatan yang biasanya diukur dengan kos yang akan mungkin terjadi setelah penjualan dan harus dibebankan terhadap penjualan tersebut. Pada saat kas terkumpul, pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas atau cash basis. Penerapan dasar kas paling banyak dijumpai pada perusahaan jasa atau perusahaan yang melakukan penjualan secara angsuran. Penerapan dasar ini digunakan untuk transaksi penjualan barang atau jasa yang telah selesai atau dilaksanakan, tetapi kas baru akan diterima secara berkala atau dalam waktu yang cukup lama. Alasan digunakannya dasar ini adalah adanya ketidakpastian tentang kolektibilitas atau ketertagihan piutang. Jasa dikonsumsi dalam jangka pendek. Ini misalnya seperti perusahaan angkutan atau bioskop, di mana saat penerimaan kas dari konsumen bersamaan dengan penyerahan jasa. Nah, saat itulah dapat dijadikan sebagai pengukuran jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini misalnya seperti perusahaan penyewaan ruang atau bangunan, di mana akan terjadi perbedaan antara jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam suatu periode berdasarkan asas dasar penyerahan jasa dan jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam periode yang sama atas dasar penerimaan kas. Argumen pendukung. Pengakuan pendapatan secara proporsional dengan penerimaan kas didasarkan atas 3 pertimbangan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan. Kedua, makin lama jangka waktu untuk mengangsur, makin berat pula kemungkinan piutang tidak akan tertagih. Yang ketiga yaitu kos purna jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang. Biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual untuk penjualan kredit biasa atau jangka pendek. Alasan penyangga. Paton dan Littleton menegaskan bahwa pengakuan dasar kas untuk perusahaan jasa kurang dapat didukung dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu tagihan atau piutang yang timbul akibat penyerahan jasa pada dasarnya mempunyai kedudukan yuridis yang sama dengan piutang timbul dari penjualan barang. Yang kedua, belum tentu bahwa kemungkinan kegagalan untuk penerimaan pelunasan piutang dalam perusahaan jasa lebih besar daripada perusahaan dagang, sehingga mengharuskan perusahaan jasa mengakui pendapatan atas dasar kas yang diterima. Kemudian yang ketiga yaitu dalam hal pembayaran diterima di muka. Kemungkinan terjadinya kerugian piutang memang sudah tidak ada lagi, tetapi tidak berarti bahwa pendapatan sudah diakui. Prosedur akuntansi dasar kas. Bila dasar penerimaan kas memang terpaksa harus diterapkan, maka perlu adanya prosedur akuntansi untuk mencapai perbandingan yang tepat. Yang pertama yaitu pada saat kontrak penjualan angsuran dan pengiriman seluruh barang. Kedua, bila perusahaan menerima uang muka atau angsuran. Ketiga, pada akhir periode harus diperhitungkan kos produk yang dapat dibebankan secara tepat ke pendapatan dasar kas tersebut. Keempat, jika ternyata pada akhir periode terdapat penjualan yang sudah diterima kasnya tetapi barang belum dikirim, maka kos barang tersebut harus ditaksir dan ditambahkan ke kos barang terjual dasar saat pengakuan penjualan jasa. Nah, sebelumnya telah disinggung pada jasa jangka pendek, yang dimana saat penerimaan kas bersamaan dengan penyerahan jasa. Nah, kemudian untuk jangka panjang, pendapatan diakui bersamaan dengan kemajuan pelaksanaan berdasarkan penagihan periodik. Terdapat beberapa
pengakuan pendapatan dalam penjualan barang. Yang pertama, pengakuan pendapatan saat penjualan. Kedua, pengakuan pendapatan bersamaan dengan kemajuan produksi. Ketiga, pengakuan pendapatan bersamaan dengan saat produksi selesai. Keempat, pengakuan pendapatan secara proporsional dengan penerimaan kas. Pedoman umum pengakuan pendapatan. FASB meringkas pedoman umum dalam SFAC nomor 5 paragraf 84 yang terdapat 7 poin. Poin pertama yaitu kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumen. Poin kedua, jika kontrak penjualan atau penerimaan kas atau keduanya mendahului produk dan pengiriman, pendapatan dapat diakui pada saat terhak dan pengiriman. Poin ketiga, jika produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat produk terbentuk. Poin keempat, kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara menerus selama suatu periode, misalnya seperti bunga atau sewa, dalam kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui menjadi terhak bersamaan dengan berjalannya waktu. Poin kelima, jika produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup tinggi tanpa biaya tambahannya berarti, maka pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi. Poin keenam, jika produk, jasa, atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung atau rugi dapat diakui pada saat transaksi telah selesai asalkan nilai wajar aset non-moneter yang terlibat dapat ditentukan dalam kisar yang layak. Poin ketujuh, jika ketertagihan atau kolektibilitas aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Prosedur pengakuan. Agar kaidah pengakuan pendapatan dapat dilaksanakan di level perusahaan, maka kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Nah, kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa saja yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Contohnya seperti pada saat kontrak penjualan. Kegiatan internal yang terlibat adalah penandatanganan kontrak, penerimaan uang muka, penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung, dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa, dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi.